beristirahat, bahkan si betinanya bisa kemudian bertelur. Nah, kemudian untuk ini ya, untuk jarak terbang sendiri, nah nyamuk itu bisa terbang di sekitar 400 meter atau 100 sampai 400 meter radiusnya. Jadi misalnya kalau tetangga kalian ada kena DBD, hanya masuk rumah sakit ya, dan dia setelah dicek darah, oh dia terdiagnosis atau suspek DBD begitu. Maka hati-hati. Kenapa hati-hati Pak? Ya karena besar kemungkinan nyamuknya masih ada di sekitar rumah tetangga Anda, dan dia siap bisa terbang di radius 100 sampai 400 meter. Ya bayangkan ya. Nyamuknya bisa memindahkan cukup jauh ya, bisa memindahkan cukup jauh, bisa terbang cukup jauh dan memindahkan virus-virusnya. Seperti itu. Nah ini juga, ini sudah ya. Nah ini yang terakhir, oke ini bukan yang keempat, maksudnya yang keempat. Bagaimana cara pengendalian vektor? Nah kita sudah bahas pengertiannya ya, definisinya, jenis-jenis vektor, khususnya nyamuk. Bionomiknya juga sudah tahu ya. Bionomiknya ada tadi breeding habit, ada feeding habitnya ya, ada resting habit, dan juga jarak terbangnya. Nah, kenapa kita harus belajar bionomik ya? Nyamuk karena bionomik ini bisa membantu kita untuk mengendalikan vektor. Kayak misalnya kayak gini ya. Saya tanya misalnya, contoh misalnya kalau di sebuah tempat yang terpencil ada salah seorang dari mereka kena DBD, itu menurut kalian bagaimana cara agar tidak terjadi penularan DBD di tempat itu? Caranya bagaimana kira-kira? Misalnya ada satu orang, misalnya ada di sebuah desa ya, desa yang terpencil ya, satu orang kena DBD. Supaya yang lain tidak kena DBD, caranya gimana? Kan virus dengue-nya kan udah masuk. Citra Rizky, fogging, ya fogging bisa. Tapi fogging tingkat keberhasilannya tidak ini ya, dia hanya sebagai alternatif aja begitu ya. Bahkan bisa menimbulkan masalah kalau fogging ya, sering fogging, sering semprot, nyamuknya bisa kebal, namanya resisten. Ada cara yang lain, teman-teman di Zoom dan di ruangan ini? 3M ya, mengubur, membersihkan bak mandi ya, bilang jentiknya ya. Bisa seperti itu ya. Tapi misalnya kalau kita maunya yang cepat ini, gimana supaya segera tidak cepat orang tertular ya. Ya kalau mungkin 3M bisa ya, jangka panjang ya, jangka panjang supaya nanti ke depan tidak terjadi. Sebenarnya caranya adalah kita harus karantina si satu orang ini. Jangan sampai dia digigit nyamuk. Maksudnya kenapa Pak? Bayangkan kalau misalnya ada 10 nyamuk, misalnya si orang yang satu ini kan DBD, pasti kan dalam tubuhnya sudah ada virus ya. Sudah ada dengue di dalam tubuhnya. Kalau dia digigit oleh 10 nyamuk, 10 nyamuk ini terbang ke tetangganya, maka semua bisa kena. Makanya dulu kami diajarkan caranya adalah Anda harus karantina dia. Karantina artinya jangan dibiarkan digigit nyamuk ya. Dia harus pakai kelambu, atau mungkin dia harus memastikan bahwa tempatnya mungkin dibersihkan ya supaya tidak banyak nyamuk. Kenapa? Karena itu bisa menjadi hal yang memudahkan penularan DBD bisa cepat sekali. Jadi dia harus memang dikarantina supaya tidak terjadi pemindahan virus dengue ke nyamuk kemudian ke manusia. Nah, ini definisi dari Kementerian Kesehatan, dari Peraturan Menteri Kesehatan, apa yang dimaksud dengan pengendalian vektor ya. Jadi pengendalian vektor adalah semua kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk menurunkan populasi vektor serendah mungkin sehingga keberadaannya tidak lagi beresiko untuk terjadinya penularan penyakit. Jadi pengendalian vektor adalah kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan jumlah vektor ya. Jumlah vektor di sini bisa dari mulai dia saat
larva sampai dengan nyamuk dewasa. Kenapa? Karena kita tidak bisa membunuh virusnya begitu. Saat ini belum ada vaksin DBD, Omicron, COVID-19 ada, itu pun sebenarnya belum dijamin ya. Itu hanya sebuah upaya aja gitu, atau mengurangi tingkat keparahannya. Anda vaksin COVID-19 belum jadi jaminan bahwa Anda tidak kena COVID. Cuma tidak parah gitu. Kalau Anda sudah vaksin, tingkat keparahannya menjadi lebih kecil. Nah, kalau DBD sama sekali pernah dicoba di Filipina, ada yang buat vaksin yang dibuat oleh Perancis, hasilnya gagal. Banyak orang yang meninggal bahkan akibat vaksin itu. Makanya mengendalikan DBD bukan dengan virusnya, tapi si vektornya ini dikendalikan. Yang membawa dia dikendalikan. Makanya namanya pengendalian vektor, bukan pengendalian virus ya. Akan sangat sulit kalau virusnya dikendalikan. Kenapa? Karena dia kecil begitu, nggak ditahu di mana letaknya. Ya, seperti musuh yang tidak kasat mata, ada tapi tidak terlihat. Kalau nyamuk kan kelihatan ya, kita bisa tahu dia hidupnya di mana, tempat hidupnya bagaimana. Makanya dia yang dikendalikan. Bisa dikendalikan melalui dari larva dia, saat jadi larva sampai dia sudah menjadi nyamuk dewasa. Nah, di sini ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan. Pertama, pengendaliannya saat masih proses dia bertelur, larva dan pupa ya, atau masih berada di air, namanya akuatik ya. Caranya ada 3, bisa dengan secara kimia, bisa juga secara biologi, nah bisa juga secara fisika ya. Nanti kita berikan contoh. Nah, ini juga ada pengendaliannya saat dia menjadi nyamuk dewasa. Itu juga ada cara pengendaliannya. Contohnya misalnya kalau secara kimia, pemberian bubuk abate. Abate tahu ya, abate tujuannya adalah sebagai larvasida ya, menghambat pertumbuhan larva. Biasanya kan kalau di puskesmas ada dibagikan ya ke warga untuk dimasukkan ke bak mandinya atau misalnya penampungan airnya supaya kalau ada larvanya tidak berkembang dengan baik. Nah, sehingga jumlah kepadatan larvanya menjadi berkurang atau nyamuknya menjadi tidak banyak. Yang kedua bisa dengan pengendalian biologi. Biologi ini jenisnya banyak. Bisa menggunakan misalnya bahan alam ya. Misalnya buah mahkota dewa yang diekstrak jadikan larvasida, pembunuh larva. Ini banyak penelitiannya. Biasanya kalian nggak ikut PKM ya? Ada ikut PKM? Program kreativitas mahasiswa? Ada ya? Biasanya kalau anak-anak Kesmas itu juga banyak juga sih yang PKM-nya judulnya tentang pembuatan misalnya larvasida dari bahan alam misalnya. Atau anak-anak kesehatan lainnya, farmasi, mereka biasanya buat misalnya ada buah tertentu yang di dalamnya bisa ada kandungan yang bisa membunuh larva, itu bisa dijadikan judul PKM ya. PKM atau penelitian misalnya tugas akhir. Serai bisa juga dijadikan sebagai larvasida, serai daun sirih itu bisa diekstrak nanti dijadikan larvasida. Bisa dijadikan larvasida yang bisa membunuh larva di genangan air misalnya ya. Atau jamur metarhizium. Ini juga telah ditemukan bahwa ekstrak dari jamur metarhizium ini bisa membunuh larva culex dengan sangat baik. Bisa juga membunuh larva Aedes aegypti. Nah, berikutnya pengendalian biologi bisa memakai predator. Predator itu adalah pembunuh larva ya. Misalnya ikan gupi ya. Atau misalnya ikan cupang. Cuma kalau pakai ikan cupang sayang banget ya, mahal banget, terus hanya dipakai membunuh nyamuk. Ya, biasanya dia ditaruh aja di akuarium yang sangat cantik. Ya, tugasnya hanya untuk dilihat aja ya. Tapi sebenarnya fungsinya bisa, ikan cupang bisa digunakan untuk membunuh larva selain dari ikan gupi. Makanya kalau kalian ada kolam, ada misalnya kolam di rumah, bagusnya pelihara hewan-hewan atau tumbuhan, ikan maksudnya ikan yang predator, ikan yang bisa memakan larva. Jadi selain sebagai mungkin piaraan, bisa juga mengurangi larva yang ada di sekitar ini rumah Anda.
Nah, berikutnya fisik. Kalau fisika dia palingan ini ya, melakukan 3M ya, pemberantasan sarang nyamuk. Dalam hal ini membersihkan ya, bak mandi, mengubur misalnya benda-benda yang tidak digunakan ya, agar tidak ada genangan air ya, atau misalnya menguras bak mandi beberapa kali sehari atau beberapa pekan, agar larvanya sudah bisa ini dihilangkan, tidak sampai menjadi nyamuk dewasa. Nah, kalau dia sudah jadi nyamuk dewasa, biasanya pengendalian vektornya dengan fogging. Cuma fogging tadi saya katakan, fogging bukan menjadi pilihan utama ya. Bukan, misalnya kalau di tempat itu ada DBD, langsung semprot aja. Tidak seperti itu. Bahkan ada aturan sendirinya. Fogging itu dilakukan misalnya kalau di tempat itu ada 1 atau 2 rumah, memang sudah kena DBD baru di fogging. Tapi kalau belum ada yang kena DBD, tidak boleh ada fogging. Karena jangan sampai kalau keseringan fogging, nanti nyamuknya menjadi kebal. Namanya resisten. Dia awalnya pingsan aja gitu, pingsan. Tidak mati. Nanti setelah hidup kembali. Maksudnya setelah bangun dari pingsannya, ya dia menjadi kebal. Dia udah tahan dengan semprotan itu. Makanya fogging itu bukan pilihan utama. Dia hanya alternatif aja. Bisa juga pakai kelambu biasanya ada juga kelambu berinsektisida, ada kelambu yang bisa membunuh nyamuk selain dari menahan nyamuk untuk menggigit bisa sampai membunuh nyamuk, atau misalnya menggunakan insektisida yang lainnya selain dari fogging. Nah, cara lain yang bisa dilakukan dalam mengendalikan vektor yaitu kita bisa mengendalikan vektor pada fase akuatik ya, dengan cara memodifikasi lingkungan. Kayak tadi ya, jadi saat masih menjadi telur larva, pupa, kita bisa masukkan predator, atau misalnya memberikan larvasida, mencampurkan larvasida, pembunuh larva dari misalnya bahan alam tertentu atau bahan kimia, nanti larvanya bisa mati. Atau misalnya tadi ini menggunakan predator ya, bisa juga dengan menggalakkan PSN. Ini paling banyak programnya Puskesmas Kerja Bakti, sekaligus memberantas sarang nyamuk. Biasanya apalagi kalau musim hujan ya, biasanya nyamuknya apalagi Aedes aegypti paling banyak sekali berkembang saat musim hujan. Atau misalnya meningkatkan partisipasi pemerintah dan masyarakat ya, untuk semua tempat yang berair. Jadi bagaimana mengurangi tempat perkembangbiakan nyamuk ini, nyamuk Aedes aegypti ataupun nyamuk Anopheles. Bisa juga dengan penyuluhan ya, dengan beragam media, bisa dengan media sosial, televisi dan yang lainnya. Bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa harus dilakukan pengendalian vektor. Dan di Samarinda ini DBD termasuk 10 penyakit yang setiap tahunnya masuk 10 besar ya. Saya sering ambil data DBD ya, karena penelitian saya juga banyak tentang DBD juga ya. Setiap tahun kalau saya ambil data, itu pasti DBD-nya itu cukup tinggi, sampai 1.000 atau 700 kasus per tahun. Makanya kalau yang punya keinginan tugas akhirnya misalnya penelitian tentang DBD, itu cukup menarik di Kaltim ya. Kaltim, Samarinda, Tenggarong, Balikpapan, dan sekitarnya itu cukup banyak kasus DBD-nya. Karena kenapa? Mungkin karena lokasi lingkungan di Samarinda dan sekitarnya ini sangat mendukung kehidupan nyamuk Aedes aegypti-nya ya, karena hangat ya, tempatnya hangat, banyak genangan air yang dia bisa tumbuh dengan baik. Terakhir, sebelum saya menjelaskan poin terakhir permasalahan pengendalian vektor, kita active learning, tenggorokan saya sudah mulai habis, jadi saya mau diskusi aja ya. Caranya kayak gini, mungkin di Zoom bisa perhatikan saya ya, teman-teman yang di Zoom. Saya minta kalian buat mind mapping. Mind mapping tahu ya? Sudah pernah ada yang pernah buat mind mapping? Mind mapping itu kayak seperti ini ya. Kalau di sini ada sensor. Biasanya diajarkan sih buat gini ya. Kalau saya pernah jadi sensor, diajarkan kayak buat kayak gini mind mapping. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya, coba di Zoom.
Teman-teman di Zoom bisa lihat tidak? Ya, jadi tugas teman-teman, kita ada waktu sekitar 40 menit ya. Nanti masing-masing dari kalian membuat mind mapping tapi tentang pengendali, tentang vektor penyakit ya. Jadi nanti di sini, ini contoh aja ya. Nanti di sini kalian tulis vektor penyakit. Kalian bisa buat cabang-cabangnya. Ini contoh aja ya. Misalnya bisa definisi jenis, misalnya vektor penyakit. Nah, definisinya jenis vektor ya, bionomik vektor atau pengendalian. Contoh aja, kalau kalian mau ambil 2 saja boleh, mau ambil tambahkan lagi boleh. Nanti kalian bisa kasih panah-panah gitu. Ini contoh aja panahnya, nggak harus begini ya. Ini contoh aja. Kayak misalnya saya buat ini bionomik ya. Saya ada panahnya, ada breeding habitnya, feeding habit, ada resting habit dan jarak terbangnya. Jadi nanti siapkan kertasnya. Nanti kalian buat seperti ini tapi terkait vektor penyakit. Jadi ini sekaligus mereview ya, mereview penjelasan saya tadi atau mengingat kembali penjelasan saya tadi. Nanti saya kasih waktu sekitar 7 menit ya. Nanti saya akan mungkin ada perwakilan yang bisa menjelaskan. Nanti saya tunjuk yang menjelaskan dengan menggunakan mind mapping-nya. Mungkin satu atau dua orang nanti, satu mungkin perwakilan di sini dan perwakilan di Zoom ya, teman-teman di Zoom nanti juga ada perwakilan. Ada yang mau ditanyakan atau belum paham tentang ini? Paham ya? Jadi judul besarnya adalah vektor penyakit. Nanti kalian buatkan cabang-cabangnya apa sih? Apa sih yang kalian mau jelaskan tentang vektor penyakit? Contoh ya, saya kasih contoh. Misalnya saya mau jelaskan bionomik ya. Baik teman-teman sekalian, saya mau jelaskan tentang bionomik. Bionomik itu adalah segala kebiasaan yang terkait hidden habit, resting habit, dan jarak terbang. Nanti bisa ditambahkan lagi mana ya. Kalau terkait hidden habit terkait siklus hidup nyamuk ada 4. Ada dari telur, larva, pupa ke nyamuk dewasa. Seperti itu. Jadi mind mapping ini membantu Anda untuk menjelaskan ke yang lain. Paham ya? Di teman-teman yang di Zoom paham? Ada pertanyaan? Paham, Pak. Silakan, Kak. Oke, baik, silakan. Waktunya 7 menit ya. Jadi nanti kalau sudah dibuat, nanti difoto nanti. Jadi nanti kirim ke Winda. Nanti Winda satukan dalam bentuk WinRAR, nanti dikumpul ke saya. WinRAR di ekstrak. Jadi kalian misalnya JPG-nya 60 orang dikumpul, paling lambat hari Jumat ya, nggak harus hari ini. Jam 10 ya, jam 10 malam lah, paling lambat. Nanti saya minta ada perwakilan yang bisa menjelaskan mind mapping-nya. Jadi ini yang 4 poin ini tidak harus ya, tidak wajib ya. Ini hanya pilihan aja yang saya berikan. Kalau kalian hanya mau ngambil 2 boleh, mau tambah lagi boleh. Intinya buatlah yang lebih kreatif. Yang penting kalian bisa gunakan untuk menjelaskan tentang vektor penyakit. Nanti jam 2 lewat 16 ya, jam 2 lewat 16 kita nanti minta perwakilannya. Saya kasih waktu 5 menit ya. Tadi lewat jam 7 menit.